Asik ya. Sebentar, Mem. Oke. Farda tadi lagi sakit ya. Ayo diingatkan lagi temannya yang lain. Silakan langsung share screen, Zara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas CBL sistem pernapasan. Nah, yang pertama itu seorang wanita melahirkan bayi pertamanya. Sayangnya bayi lahir prematur. Konsekuensi apa yang mungkin terjadi pada bayi prematur yang baru lahir terkait pernapasannya? Nah, jawab, beberapa gangguan pernapasan yang biasanya muncul pada bayi prematur itu ada sindrom gangguan pernapasan, ada bronchopulmonary dysplasia, ada apnea, dan ada juga pneumonia. Nah, untuk pertanyaan B itu, bisakah Anda menjelaskan mengapa masalah itu bisa terjadi? Nah, pada sindrom gangguan pernapasan atau respiratory distress syndrome adalah salah satu penyebab utama kematian bayi prematur. Hal ini terjadi ketika paru-paru bayi yang belum sempurna tidak memiliki zat pelindung, yaitu surfaktan, yang cukup. Nah, surfaktan ini merupakan zat yang diproduksi di dalam paru dan bertugas untuk membantu menjaga paru bayi agar tetap berkembang. Nah, jika surfaktan tidak cukup, bayi akan kesulitan untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, langsung aja. Pertanyaan selanjutnya. Nanti biar direspon oleh kelompok yang lain ya. Sebentar, Mem, agak nge-lag. Boleh di next, Mem. Nah, yang kedua itu ada bronchopulmonary dysplasia atau BPD. Nah, ini merupakan sebuah kondisi di mana bayi membutuhkan oksigen tambahan selama beberapa minggu. Nah, penyebab utama dari komplikasi pada bayi prematur ini belum diketahui dengan pasti. Namun, para peneliti menduga bahwa BPD ini berkembang akibat penggunaan ventilator. Walaupun inkubator berfungsi untuk membantu kelangsungan hidup bayi, ternyata ventilator yang terpasang juga berpotensi meningkatkan risiko peradangan yang mengarah pada BPD. Nah, selanjutnya ada apnea. Apnea itu menjadi ciri-ciri bayi prematur ini merupakan gangguan pernapasan yang memberikan jeda saat bernapas selama 15 detik atau henti napas. Nah, komplikasi atau gangguan paru-paru pada bayi prematur yang satu ini biasanya tidak terjadi segera setelah lahir. Kondisi ini biasanya terjadi 1 sampai 2 minggu setelah bayi prematur lahir, tetapi belum ada hal yang bisa memastikan itu. Nah, beberapa penyebab yang menimbulkan apnea pada bayi prematur antara lain bayi lupa bernapas karena sistem syaraf mereka masih belum matang. Nah, situasi ini disebut juga apnea pusat. Nah, kemudian ada bayi berusaha bernapas tetapi saluran pernapasannya sulit dilalui sehingga udara tidak masuk dan keluar dari paru-paru.
Boleh di next. Nah, selanjutnya ada pneumonia. Nah, bayi prematur juga rentan untuk mengalami pneumonia atau infeksi pada paru-paru. Nah, gangguan ini biasanya disebabkan oleh bakteri atau virus, dan bayi yang memiliki penyakit pernapasan ini saat masih di dalam kandungan dan perlu mendapatkan perawatan saat lahir. Nah, gangguan ini juga dapat terjadi beberapa minggu setelah dilahirkan. Nah, bagaimana menurut Anda yang akan dilakukan untuk membantu bayi ini? Yang pertama itu ada obat pernapasan. Obat pernapasan seperti bronkodilator yang dapat membantu membuka saluran udara bayi untuk membuat pernapasan menjadi lebih mudah. Nah, surfaktan buatan dapat mencegah kantung udara kecil di paru-paru agar tidak runtuh untuk apnea berulang pada bayi yang lahir prematur. Nah, pada sindrom pernapasan, cara pengobatan yang paling tepat itu perlu diketahui bahwa surfaktan bisa diproduksi secara artifisial dan dapat diberikan oleh dokter apabila dirasa bayi belum dapat memproduksi zat tersebut sendiri. Sebagian besar bayi juga memerlukan oksigen lebih dan dukungan dari ventilator agar dapat bernapas dengan normal. Baik, selanjutnya ada kenapa orang suku Bajau terkenal dengan kemampuan mereka untuk bertahan napas lama ketika menyelam untuk mencari ikan. Jadi orang dari suku Bajau ini kan udah terbiasa kerja menyelam ke laut untuk mencari ikan, menjaring gurita ataupun menangkap kepiting. Nah, terus kayak ada gitu seorang peneliti asal Amerika yang melakukan penelitian pada kebiasaan menyelam orang suku Bajau tersebut. Peneliti ini menemukan bahwa limpa atau hati orang Bajau jauh lebih besar, baik mereka yang sering menyelam maupun yang tidak, karena udah terjadi perubahan genetiknya gitu. Analisanya terhadap DNA dari orang suku Bajau ini menemukan gen khusus yang disebut PDE10A. PDE10A ini dikenal untuk mengatur hormon tiroid yang mengontrol ukuran limpa yang diperlukan untuk mempertahankan penyelaman panjang dan penyelaman sering dari orang suku Bajau tersebut. Jadi kayak kita juga bisa aja beradaptasi dengan cara napas kita di bawah laut itu. Belum selesai memang. Oke, boleh di next. Baik, soal selanjutnya itu tadi kan Tuan A itu dia seorang perokok berat. Nah, dia tuh merasa sesak nafas. Nah, ada yang mengatakan bahwa ada begitu banyak asap di paru-parunya sehingga dia tidak bisa bernafas. Nah, pertanyaannya itu kan Anda merasa setuju dengan apa yang dikatakan orang tentang Mr. A tersebut. Nah, menurut pendapat kelompok kami itu kurang setuju karena banyaknya asap di paru-paru itu bukan sebab dari rasa sesak itu. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya penyebab Mr. A itu sesak nafas dan unit terkecil apa yang ada di pernapasan yang menyebabkan secara itu menderita itu. Nah, penyebab dari Mr. A sesak nafas itu karena kandungan kimia dari rokok tersebut yang merusak sistem pernapasan. Nah, asap rokok tersebut itu berdampak pada kesehatan tubuh. Paru-paru dan saluran udara merupakan dua area yang paling parah terkena dampaknya. Nah, saat seseorang menghirup senyawa kimia yang ada pada asap rokok, nanti lapisan halus pada paru-paru itu mengalami radang dan iritasi. Nah, beberapa jam setelah seseorang merokok, nanti itu silianya itu yang melapisi dan bertugas membersihkan paru-paru menjadi lumpuh sementara dan menjadi kurang efektif dalam membersihkan lendir dan kotoran lain, seperti partikel debu dari saluran udara. Nah, silia yang tak berfungsi maksimal ini kemudian menyebabkan penumpukan lendir yang terakumulasi dalam saluran udara, menyumbatnya dan memicu batuk. Nah, pada gilirannya, tumpukan lendir ini dapat menyebabkan kerusakan paru yang lebih parah seperti bronkitis kronis. Nah, apa sih yang bisa disarankan kepada Tuan A? Mungkin menurut kelompok kami itu berhenti merokok. Gitu. Body next. Oke, selanjutnya seorang ibu melihat kecelakaan motor yang menjadi korban itu adalah Pak C. Terlihat kesulitan mengatur napasnya dan kadang-kadang nafas dengan cepat. Terus pertanyaannya, daerah manakah yang mengalami kecelakaan? Menurut kelompok kami itu tulang rusuk. Yang kedua, yang B, bisakah Anda menjelaskan fungsi fisiologinya? Ada beberapa fungsi dari tulang rusuk pada manusia yang meliputi
Satu, melindungi rongga dada dan organ vital di dalamnya seperti paru-paru, jantung, trakea, kerongkongan, diafragma, otot, saraf, dan struktur pembuluh darah. Membantu pernapasan secara normal dan menyediakan tempat untuk otot dan tendon agar bisa menempel. Selain itu, tulang rusuk juga bisa membantu proses pernapasan dan membantu menggerakkan dada. Saat Anda bernapas, otot dada berkontraksi sehingga diafragma bergerak ke bawah. Gerakan ini menggerakkan tulang rusuk atas sekaligus memperluas dada. Boleh di next? Nah, menurut Anda sebaiknya dilakukan apa pada saat itu? Mengapa? Yang pertama itu kompres dada supaya meredakan bengkak sama bisa mengalirkan darah secara lancar. Terus bisa juga kayak ngelurusin dulu yang kecelakaan itu biar pernapasannya aliran darahnya tuh lancar dulu. Terima kasih. Oke, ada yang mau kasih komentar kelompok lain? Ini no comment nih. Mem mau tanya. Ya, yang nomor 1 itu Mem yang mau Boleh tanya slide Mem. nomor 1, ya. Ya, nomor 1. Ya, nomor 1 itu kalau misalnya karena alektalasis itu bisa nggak sih Mem? Jadi itu kekurangan zat surfaktan di dalam paru-parunya yang ngebuat alveolinya itu terbuka. Bisa nggak Mem kalau karena alektalasis? Atelektasis. Ya, atelektasis. Ya, oke. Ada lagi? Ya, makasih Putri. Atelektasis ya. Ada lagi kelompok lain? Mbak mau nanya, kalau yang masih menyangkut yang nomor 1 juga, kalau misalnya bayi prematur itu, kenapa ya dia pas udah umur 1 2 tahun pun dia tuh rata-rata badannya itu ukurannya tetap kecil? Oke, terkait ukuran berat badan ya, berat badan. Oke, dari Salma. Oke, ada lagi yang mau komen nomor 1? Izin menanggapi tapi bukan nomor 1, Mem. Ya, boleh, silakan. Yang nomor 3. Boleh tolong ke nomor 3. Nah, nomor 3 kalau kelompok saya tadi diskusinya hasilnya emfisema, Mem. Bisa nggak sih emfisema? Soalnya kan sesak nafas dari unit yang terkecil di organ paru-parunya gitu kan, Mem. Nah, emfisema tuh terkait sama alveoli di paru-paru gitu kan, Mem. Gitu. Ya, ada lagi Sela emfisema ya, nomor 3 ya. 3 emfisema. Tadi atelektasis nomor 1. Dan tadi Salma berat badan, terkait berat badan. Oke, ada lagi yang lain? Saya mau nyoba, Mem, yang nomor 4. Ya, oke. Menurut kelompok kami, itu daerah mana yang mengalami kecelakaan bukan tulang rusuk, melainkan ada trauma di paru-paru yang mungkin bisa disebabkan gara-gara tulang rusuk yang patah, sehingga terjadi pneumotoraks. Terima kasih. Terjadi apa? Pneumotoraks. Pneumotoraks, oke. Nomor 4, pneumotoraks. Ada lagi yang lain, teman-teman yang lain? Oke, kan nomor 1, Teman yang lain kalau mau diskusi, ada yang punya ide yang berbeda, silakan. Saya Mem.
Iya, Mut. Dari kelompok 6 untuk yang nomor 4 ini yang rusak itu medula oblongata dan pons. Karena dua itu yang mengatur untuk tempo dan ritme pernafasan. Oke, berarti selain tadi kerusakan di pons dan medula ya. Oke. Ya nih, sebentar ya, ada gangguan lokal. Aduh, harus interlokal ini sebenarnya ya. Oke, balik ke nomor 1, silakan. Sebentar saya nggak bisa sebentar diskusinya. Udah jam 5, nggak apa-apa. Ya, nanti pertemuan selanjutnya tampaknya saya akan jelaskan ya yang untuk sistem respirasi karena ini yang nomor 1, bayinya prematur, kemungkinannya apa yang bisa terjadi? Ya, konsekuensinya apa yang bisa terjadi? Yang paling mengkhawatirkan adalah pada saat bayi prematur itu adalah belum matangnya sistem surfaktan. Surfaktan itu ada di mana? Ada di alveolus. Alveoli. Iya, ada di alveolus. Surfaktan itu untuk apa? Membuka alveoli ya, Mem? Menurunkan tegangan permukaan pada alveoli, ya itu adalah cairan yang membantu untuk menurunkan tegangan permukaan. Supaya apa? Supaya proses difusi oksigen ya dan CO2 dari pernafasan ke darah kan ya itu ya. Alveoli kan terus ke darah ya, itu bisa berlangsung dengan sangat mudah gitu ya. Nah, pada saat cairan surfaktan yang dihasilkan oleh sel tipe 2 pulmonari alveolar namanya ya sel tipe 2. Ada sel tipe 1, ada sel tipe 2. Kalau yang sel tipe 1 itu yang menyusun dinding dari alveolus. Alveolus itu dindingnya sangat tipis sekali. Kemudian setiap kantong-kantong alveolus itu ya kalau Anda regangkan itu bisa seluas lapangan bola. Lapangan bola tuh berapa sih? Luasnya 12 kali 11 ya. Kalau nggak salah ya. Itu bisa seperti itu luas permukaannya sehingga menjamin permukaan pertukaran antara oksigen dan CO2 di sistem respirasi dengan sistem sirkulasi. Itu si alveoli. Nah, pada saat bayi prematur ya alveolinya itu baru bisa berfungsi dengan sangat baik itu pada setelah usia kehamilan di atas 7 bulan atau 28 minggu. Ya. Sebelum itu ini sistem surfaktannya belum matur, belum settle, sehingga yang kemungkinan terjadi tadi yang disebut dengan atelektasis. Ya, atelektasis karena apa? Kolaps alveolinya. Ya. Nah, selain atelektasis tadi, ya ada berbagai penyerta yang kita namakan akhirnya adalah respiratory distress syndrome. Sindrom ini adalah kumpulan gejala. Salah satu gejalanya adalah nih yang sudah dijelaskan kelompok 1 ada apnea, ada bronchopulmonary dysplasia. Ya, apnea ada periode yang dia tidak apnu itu enggak nafas. Gitu. Ya, kemudian bronchopulmonary dysplasia ini perubahan dari struktur. Plasia itu perbesaran ya bronkus dan pulmoner. Ya, akibat tadi dia harus effort yang luar biasa. Ya, itu yang terjadi pada bayi prematur. Ya, kemudian yang B-nya apa tadi? Bagian B-nya? Iya, bukan yang B-nya. Apa pertanyaannya? Yang bagian B-nya, coba next. Bagaimana apa yang bisa dilakukan gitu ya? Apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan? Ya betul ya. Jadi ada yang namanya cairan surfaktan sintetis atau artifisial yang bisa diinjeksikan ke paru-paru bayi tersebut supaya memiliki fungsi yang sama seperti tadi surfaktan dari alveolus. Gitu ya. Selain tentu dengan bantuan ventilator dulu nih di awal. Ya, ventilator. Kemudian bronkodilator ini sifatnya
hanya membuka bronkus. Ya, hanya membuka bronkus, tapi permasalahannya tidak di bronkus ya. Permasalahannya levelnya adalah di alveolus. Ya, kecuali kalau gangguannya itu adalah bronkitis, radangan pada bronkus yang menyebabkan bronkusnya itu banyak tertutup lendir sehingga tidak bisa keluar masuk udara pernafasan dengan optimal, yaitu bisa bronkodilator atau gangguan-gangguan pernafasan seperti asma yang memang bronkusnya itu berkonstriksi sehingga butuh dibuka. Itu bronkodilator namanya. Oke, yang nomor 2 silakan. Next. Yang nomor 2, suku bajau. Ini nggak ada yang komen nih, suku bajau. So we are talking about respiratory system. So when we talk about respiratory system, I hope that you guide the discussion into respiratory system. Kenapa suku bajau itu punya kemampuan untuk long deep diving? Kalau menurut Anda, yang bikin kita bisa bertahan menahan nafas apa sih? Kita bernafas itu pada saat kapan? Sekarang nafas Anda kan nih terjadi secara spontan ya. Tapi kan bisa ya kita atur ya. Coba inspirasi coba. Itu kan bisa ya? Ekspirasi. Bisa kan? Tapi kalau nggak disuruh begitu kan spontan kan ya? Spontan kan ya? Pernafasan spontan, iya spontan, nggak disuruh. Nggak disuruh Anda akan inspirasi. Kalau nunggu disuruh, ntar yang nyuruh lupa, nggak jadi nafas. Lupa nafas, gitu namanya, lupa nafas. Aduh, lupa nafas ada juga ya. Nah, inspirasi itu, onsetnya, drive-nya itu pada saat ada penurunan penurunan pH atau peningkatan PCO2 di dalam darah. Baru kita secara otomatis itu kita akan mengaktifkan otot-otot inspirasi untuk bernafas. Ya, nah besok saya ceritakan. Kalau nafas itu harus pakai usaha, tapi kalau keluarin nafas nggak pakai usaha. Ya, jadi pada saat tekanan parsial gas di dalam darah itu tidak turun, ya tadi tekanan parsialnya si CO2-nya nggak naik, tekanan parsialnya O2-nya tidak turun, gitu ya. Kita tidak akan diminta untuk bernafas, otak relay ke otak itu ya nggak mau, kita nggak diminta, ayo inspirasi, nggak begitu. Dia akan tetap mempertahankan. Kenapa dia bisa mempertahankan tadi tekanan parsial di dalam darah? Karena suku bajau dan juga suku-suku yang tinggalnya di ketinggian. Di ketinggian itu kan oksigennya rendah banget ya. Ya kan? Tapi mereka bisa bertahan tanpa anemia loh. Kalau saya udah tinggalnya nggak di gunung, saya tetap anemia. Ya, kalau yang tinggalnya di gunung-gunung itu mereka bisa bertahan. Ya, kenapa? Karena mereka punya mekanisme Aduh, anak saya udah tuh, udah mulai wah, bundanya nggak kelar-kelar katanya. Dia udah apa namanya? Kalau ibunya nggak dengerin tuh apa namanya? Aduh, ya. Jadi itu mekanismenya itu adalah dia punya simpanan oksigen. Ya, simpanan oksigen yang disimpan di protein di otot namanya mioglobin. Kalau oksigen yang disimpan di darah disimpan hanya sebentar karena darah itu fungsinya adalah mensirkulasi ya. Itu namanya hemoglobin kan. Nah, kalau ini mioglobin. Jadi ada keluarga protein globin yang dia
Fungsinya itu adalah menyimpan oksigen di otot. Mio namanya otot. Ih, luar biasa ya. Ini adalah satu mekanisme adaptasi. Dua, genetik. Jadi secara genetik pada saat di suatu area itu seperti ini, ya atau di suku-suku Tengger yang tinggal di atas, itu mekanisme adaptasi dari ancestor mereka. Sehingga secara genetik itu akan merubah ya. Ya kan? Kita kan akan bermutasi dan berevolusi sama seperti virus-virus itu kan ya. Ya, yang katanya zaman dulu tuh manusia tingginya bisa 2 meter lebih gitu kan ya. Zaman-zaman Nabi ya kan mengalami perubahan gitu. Nah, ini juga yang terjadi pada suku Bajau. Jadi mereka bisa menyelam lama karena mereka punya cadangan oksigen di otot. Kalau kita bisa nggak? Manusia yang belum mengembangkan mekanisme adaptasi. Namanya adaptasi itu kan harus dalam jangka waktu lama, nggak bisa sebentar. Itu akan kesulitan. Kecuali Anda pakai tabung oksigen. Ya kan? Oke, next nomor 3. Aduh, mana ada kuliah bioman sampai maghrib ya. Sampai isya deh kita. Ya, perokok berat, sekarang dia sesak napas. Oke, kira-kira yang terkena sistemnya, areanya, unitnya sudah terlihat ya bahwa ini adalah nikotin itu menyerang area alveolus sama seperti tadi. Kalau alveolusnya nggak bekerja, gimana mau tukeran itu oksigen sama CO2-nya kan gitu ya. Kalau alveolusnya kolaps, tadi apa namanya? Emfisema. Emfisema. Apa sayang? Emfisema. Iya Tuhan. Aduh, dia udah di tahap yang diubun-ubun tuh anak tuh karena ya Allah Robbi. Oke, ya next emfisema ya. Ini terakhir. Kecelakaan motor, kemungkinan yang terjadi apa? 1, bisa jadi rusuknya itu patah, fraktur atau fisur, patah atau retak. Fraktura itu patah, fisura itu retak. Ya, kalau dia patah, ya pada saat jatuh, kemudian menginvasi ke area paru, tadi bisa terjadi pneumotoraks. Gitu ya. Kalau misalnya ada perdarahan, hemotoraks. Nah, nanti dicari ya di sini. Ya, kemudian kemungkinan yang kedua adalah tadi betul ya, ke pusat nafasnya. Ke pusat nafasnya di pons dan medula oblongata karena di situ adalah pusat kontrol onset untuk bernafas inspirasi. Jadi si medula itu yang mengatur kapan kita harus inspirasi tadi. Terus inspirasinya biar tetap inspirasi pada saat dibutuhkan, itu juga kontrolnya otak dan medula ya. Jadi kalau udah inspirasi, terus kalau dia capek dia berhenti nggak bisa. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi mungkin minggu depan saya akan jelaskan sedikit. Ya, untuk materi saraf nanti saya akan share video sebelumnya ya supaya lebih jelas. Kemudian untuk minggu depan, tolong ingatkan saya hari Minggu ya, Mut, jangan ingatkan hari Selasa. Hari Minggu ya untuk kasus di materi selanjutnya ya. Jadi Anda punya cukup waktu untuk mencari ya digging punya waktu untuk mencari. Udah ngambek tuh coba. Aduh, oke. Saya akhiri sampai di sini saudara-saudara. Mohon maaf itu dokumentasi, Mem. Oke. Mut sama coba dicek ya. Tadi kelompok 7 sama sekali tidak ada. Ada sekarang kelompok 7? Tidak ada sebenarnya, Mem. Iya. Oke, 2 orang kelompok 7 tidak ada. Ini hanya 20 orang. Jadi tolong di notice dan di-upload di Google Classroom ya. Daftar hadirnya untuk hari ini. Baik, Mem. Oke. Saya ambil ya, Mem, fotonya 1, 2, 3. Sudah, Mem. Oke. Have a nice clip. Farda
Get well Makasih, soon Mem. ya. Rizka udah lemes ya, Riz? Enggak, Bu. Oke, selamat malam Sabtu. Ya, assalamualaikum